Selamat sore cucu-cucuku, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama-sama tentang dua hukum alam. Ya, kemarin kita sudah mulai memahami tentang proses alam dan hukum-hukum alam. Nah, sekarang kita akan belajar dua hukum alam. Ya. Nah, mengapa hukum alam ini kita pelajari, ya? Jadi hukum alam yang akan kita pelajari hari ini, ya, yaitu hukum perubahan dan sebab akibat. Kenapa kita harus belajar dua hukum ini? Karena hukum ini jarang dibahas, ya. Yang pertama adalah hukum perubahan. Cucuku, segala sesuatu atau segala bentukan, ya, segala bentukan yang ada di bumi ini semuanya berubah-ubah, ya. Jadi tidak ada yang permanen. Nah, kalau kalian berpikir sebaliknya, sudah dipastikan akan menimbulkan penderitaan dan kesusahan, ya. Nah, perubahan-perubahan itu bisa secara materi, ya, atau secara batin. Kalau materi, misalnya kalian sudah paham tentang pemuaian, proses pencairan, pembekuan, dan lain sebagainya, ya, ada penguapan dan lain sebagainya. Nah, banyak hal yang harus kita pelajari, ya, bahwa segala sesuatu ini memang demikian, ya, berubah-ubah. Tidak ada yang permanen. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini, cucuku? Karena pikiran kita, ya, kebanyakan pikiran kita itu tidak mau perubahan-perubahan. Pikiran selalu nyaman dalam situasi yang konstan. Dia tidak mau itu berubah-ubah. Nah, bahkan saat akan ada keinginan merubah misalnya tatanan dalam suatu masyarakat, maka terjadi begitu panjang perdebatan dan pertentangan yang seolah-olah tidak berakhir, ya. Begitu juga keputusan-keputusan yang diambil di dalam keluarga saat menyangkut perubahan, pasti terjadi perdebatan-perdebatan dan pertentangan demi pertentangan. Nah, itulah yang terjadi karena pikiran kita menginginkan segala sesuatu itu stabil dan konstan. Nah, kenapa? Ya, balik lagi yang pernah kakek sampaikan, karena pikiran kita itu nggak mau repot. Ya, maunya seperti itu, ya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian saat manusia pada umumnya mulai dari bayi kecil, kemudian remaja, menjadi dewasa, tua, mati, itu adalah perubahan yang nyata, cucuku. Tapi karena kejadian itu sudah dilihat dari zaman ke zaman dan selalu seperti itu, ya menjadi biasa. Seolah-olah itu sudah kayak bukan perubahan, ya udah normal seperti itu. Tidak ada penyelidikan dan lain-lain, ya kan? Nah, yang menjadi pokok perdebatan adalah perubahan-perubahan yang benar-benar baru, ya. Nah, kenapa perubahan-perubahan yang sifatnya baru ini menjadi perdebatan dan pertentangan? Karena perubahan-perubahan yang diinginkan oleh satu pihak itu ada di ide atau idealis mereka bahwa akan terjadi hal yang lebih baik. Sementara pihak yang lain lagi yang mungkin menyaksikan, dia tidak punya kesamaan ide. Nah, jadi dia menolak sekuat-kuatnya karena gelap. Idenya tidak sama yang mengusulkan. Jadi nanti akan terjadi apa? Dia tidak tahu, belum tahu, tidak jelas dan lain sebagainya. Ketidakjelasan masa depan itulah sebenarnya yang ditolak oleh pikiran. Kenapa kita tidak mau perubahan-perubahan itu?
karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, misalnya peraturan ini nanti kalau dibuat akan begini. Yang yakin adalah yang punya ide sama, punya pandangan sama. Yang lain yang tidak punya pandangan sama, dia akan kebingungan dan tidak meyakininya apakah benar ini, kalau ini menjadi tatanan baru, hidup akan lebih menyenangkan atau lebih baik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa ada yang menyangkal atau ada yang menolak perubahan-perubahan itu. Nah, terlepas dari itu semua, cucuku, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa segala sesuatu itu berubah. Saat kita mencoba memahami bahwa perubahan-perubahan itu adalah hukum, ya, hukum itu bersifat mengikat, bukan senang atau tidak senang. Jadi hukum itu bunyinya tidak boleh tidak mungkin tidak tuh. Dia itu ya seperti itu, kamu setuju seperti itu, tidak setuju seperti itu hukum namanya. Nah, jadi hukum perubahan inilah kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Kita harus setuju dengan perubahan-perubahan ini, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang sudah mulai menua, ada yang ingin awet muda misalnya, ya kan? Ada tuh bapak-bapak tuh yang punya istri, katanya oh istriku peot, ya dia mau nyari lagi. Wah, itu dia tidak bisa memahami hukum perubahan, ya kan? Jadi semua orang berubah, lingkungan juga berubah, ya kan? Ada yang sedih sekali membayangkan masa lalu, dulu begini. Ya, dia akan terjebak dalam kesedihannya sendiri, tidak akan bisa sembuh. Dia tidak akan sembuh sebelum dia bisa menyadari bahwa itu adalah masa lalu dan sekarang sudah berubah, ya kan? Nah, jadi perlunya kita, kalian semua mempelajari hukum perubahan ini adalah untuk tidak terjebak pada kenangan-kenangan indah masa lalu. Kenapa? Karena semuanya berubah. Jadi kalian harus ikut menyesuaikan, harus berubah. Dan perubahan itu yang terjadi adalah saat ini, sekarang ini. Jadi kalian harus mengurangi memikirkan masa lalu, ya, sesuatu yang sudah berlalu, tapi masa kini yang realitas. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga masalah keyakinan-keyakinan, ya, keyakinan yang kaku itu juga tidak bagus, karena apa yang diyakini kemarin hari ini bisa berubah. Misalkan, cucuku, kalian punya teman, wah ini orang baik, itu 10 tahun yang lalu. Nah, selama perjalanan 10 tahun, mungkin dia punya masalah dan lain sebagainya. Dia berubah dan lain sebagainya. Ya kan? Kan kalian tidak tahu apakah benar dia masih sebaik dulu, atau mungkin hari ini lebih baik dari dulu, atau bahkan sebaliknya tidak baik. Ya, begitu juga saat kalian antipati, ini orang jahat, ini orang tidak baik, itu dulu. Sekarang mungkin lebih jahat atau mungkin berubah jadi orang baik, ya. Nah, pikiran-pikiran kalian yang menginginkan statik, jadi permanen, itu keliru, cucuku. Karena segala sesuatu, ya, sesuatu bentukan atau yang lumrah, yang umum, ya kan, ya berubah. Tidak ada yang konstan, tapi yang ada dinamis, terus berubah. Nah, makanya untuk masalah-masalah ini hendaknya cucuku
tidak bisa berpegang pada keyakinan atas apa yang dilihat sebelumnya. Ya, itulah realitasnya. Karena kalau cucuku masih berpegang pada keyakinan, penglihatan, pendengaran pada masa lalu, tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, begitu juga yang terjadi pada diri kita masing-masing, ya kan? Badan kalian masih muda, masih sehat. Nah, sekarang sudah menginjak dewasa, sudah mulai agak menua, mungkin ada beberapa, ya kan? Sudah mulai sakit-sakitan. Jadi kita tidak bisa tidak mau menerima, ya kan? Itulah hukum seperti itu. Saat kita bisa menerima kondisi itu, mau menerima kenyataan itu, maka kesusahan pun hilang atau berkurang, ya, karena menerima tadi. Karena demikianlah kondisinya. Nah, itulah yang ingin kakek sampaikan tentang hukum-hukum perubahan, ya. Nah, berikutnya adalah hukum sebab akibat, ya. Jadi segala sesuatu, ya, bentukan-bentukan itu selalu ada penyebabnya, ya, dan akan menjadi akibat baru untuk sesuatu yang lain lagi. Nah, jadi apapun itu, jadi misalkan tadi kakek sebut tentang perubahan-perubahan, ya, misalnya kenapa es itu bisa menjadi air, ya, penyebabnya karena perbedaan suhu, ya. Misalnya es batu di dalam kulkas ditaruh di meja, suhunya berbeda, dalam waktu tertentu dia menjadi air, mencair, ya. Kemudian kalau kita tunggu lebih lama lagi, ya, karena suhu juga, maka air itu akan, ya, dan lain sebagainya, ya kan, ada sebabnya. Jadi sama seperti awan dan mendung, ya, nanti karena suhu juga dia akan mengembun jadi air hujan dan lain sebagainya. Itulah hukum sebab akibat. Nah, begitu juga kondisi-kondisi perasaan kita, ya. Kenapa kita bisa sedih? Kita cari penyebabnya. Kalau kita ketemu penyebabnya, kita bisa memahaminya, maka kesedihan itu pun akan hilang, ya. Begitu juga kesusahan demi kesusahan, ya. Banyak hal yang cucuku bisa lakukan dengan hukum sebab akibat ini, ya. Bahkan kakek bisa menyebutnya bahwa menyelidiki penyebab-penyebab bisa mendorong kita menjadi lebih bijaksana, ya. Jadi kita bisa memahami banyak hal. Kenapa orang ini seperti ini? Kenapa ini orang yang dulunya baik, ya kan, sekarang menjadi jahat, atau dulu orang ini tidak baik, sekarang menjadi orang baik, ya. Itu saat kita menyelidikinya, mengetahui penyebab-penyebabnya, kita bisa memahami, ya. Nah, jadi penting sekali pengetahuan ini sebagai pegangan. Jadi setiap kalian melihat sesuatu, kemudian kalian mendapatkan keraguan-raguan untuk bisa menerimanya, kalian bisa menyelidikinya, penyebab-penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah ketemu, maka ada pemahaman. Setelah memahami, baru kalian bisa menerima, ya kan? Nah, itulah kenapa, ya, orang-orang Jawa itu dibilang nerimo. Ada kondisi nerimo yang secara terpaksa karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka daripada pusing-pusing, dia wis nerimo saja, bisa, ya, itu sah-sah saja. Tapi yang kakek harapkan, kalian harus menyelidikinya. Dengan penyelidikan, maka nerimo itu cenderung karena cucuku memahami.
ada kebenaran di sana, kebenaran-kebenaran dari penglihatan-penglihatan, pendengaran-pendengaran dan lain sebagainya. Atas dasar apa? Atas dasar penyelidikan-penyelidikan, ya. Jadi paling tidak cucuku bisa memiliki suatu kebijaksanaan baru, bahwa dari rangkaian pengetahuan, pengertian tentang sebab-sebab, maka orang bisa menjadi lebih bijaksana, ya. Nah, kalau hukum sebab akibat ini cucuku pegang dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka cucuku akan punya pengetahuan yang lebih luas lagi, bisa mengerti perasaan-perasaan orang, bisa mengerti pikiran-pikiran orang. Nah, bayangkan kalau cucuku bisa mengerti perasaan orang, mengerti pikiran orang, bukankah orang juga akan senang dengan cucu-cucuku, ya kan? Karena cucuku tidak akan menjadi hakim yang sewenang-wenang menghakimi, gitu, menilai, oh ini begini, itu begitu. Tidak. Kenapa? Karena cucuku mengerti latar belakang, ya, memahami perasaan orang, memahami pikiran orang. Juga kalau ini dipraktekkan secara terus-menerus, cucuku akan memiliki perasaan yang lebih halus lagi, ya. Tidak suka menjelek-jelekkan orang atau menilai-nilai orang, ya kan? Kenapa? Karena cucuku lebih memahami, mengerti, bahkan muncul yang namanya empati cucuku, ya, belas kasihan juga ada di sana. Nah, cucuku juga akan lebih rendah hati, ya kan? Nah, itulah kenapa hukum ini sangat penting sekali untuk dipegang dan dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cucuku, banyak yang bisa kita lakukan dari hukum ini. Nanti cucuku lebih kelihatan dewasa. Kenapa terlihat lebih dewasa? Karena bisa mengerti, ya, banyak punya wawasan yang luas. Kenapa ini orang begini, orang begitu. Nah, karena pada dasarnya manusia itu ingin dimengerti oleh orang lain, tapi susah mendapat pengertian dari orang lain, maka banyak pikiran dan perasaan tidak senang dari orang-orang ini. Kalau cucuku bisa mengerti, maka dia akan mudah kita ajak bicara, dan cucuku juga lebih mudah bergaul. Kenapa? Karena tahu latar belakangnya, ya. Tuh, jadi lebih fleksibel dan lain sebagainya. Intinya cucuku saat mempelajari hukum ini kemudian mempraktekannya, nah, cucuku akan lebih bisa memahami banyak hal. Karena memahami banyak hal, sekaligus cucuku punya pengetahuan yang banyak, punya pengetahuan yang luas, sehingga bisa lebih dewasa dibandingkan yang lain. Nah, itu saja cucuku yang perlu kakek sampaikan pada hari ini, yang mengulas sedikit tentang hukum-hukum perubahan dan hukum-hukum sebab akibat. Selanjutnya mari kita berdiskusi sama-sama, ya kan, agar materi ini bisa lebih mudah dipahami, ya. Ya, terima kasih, sampai di sini dulu.